Indonesia adalah negeri yang dibangun dengan janji-janji besar. Tapi di balik setiap janji ada pertanyaan yang menggantung. Untuk siapa sebenarnya pemerintah bekerja? Untuk rakyat atau kepentingan segelintir orang? Halo semuanya, perkenalkan namaku Theo Budi dan Office, biasa dipanggil Kilo, NPMU 817. Nama saya Tedora Telaubun, NPM 8195. Hai, nama saya Valina Arba, NPM saya 8199. Gimana ya? Bukan siapa ya Bang? Tadi baru hari lagi. Iya, jadi Oke, perkenalkan nama saya Giovanni Casorosi dengan NPM 8187. Generasi muda sering juga disebut sebagai harapan bangsa. Tapi tengah-tengahnya riuhnya pilkada ini, seberapa banyak dari mereka yang benar-benar peduli akan pilkada? Seberapa aktif generasi muda terlibat dalam pilkada? Apakah ada sikap apatis? Dikenalin di sini aku Vilo, boleh dikenalin dengan mas siapa? Perkenalkan, nama saya Sonang Rivaldi Malau, biasa dipanggil Sonang, asalnya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama saya Theo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, prodinya Hukum. Nama saya Bobby Andrian Bramantio dari Prodi Teknik Angkatan 2023, instansinya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, perkenalkan nama saya Presiden Yusri Perdana. Saya dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Fakultas FIPP, Fakultas Ilmu, Pendidikan, dan Psikologi. Saya angkatan 2023 dan saya di sini prodinya saya Pendidikan Psikologi. Siapa? Aku Susana. Aku Nabila. hari ini aku dengan siapa nih? Arya. Dengan Arya. Iya. Halo. Siapa? Dengan Valen di sini. Oh ya, kan baru-baru ini mas tahu ya ada pilkada ya Jogja kayaknya dua atau sebulan yang lalu gitu. Nah, masnya itu ikut partisipasi nggak sih dalam pemilihan itu? Oke, kalau untuk partisipasi sebagai pemilih di daerah istimewa Yogyakarta, kita tentu hanya bisa memilih untuk kepala daerah itu tingkat kabupaten atau kota. Kebetulan saya daerah Sleman, berarti pilihnya tingkat kabupaten. Tidak bisa milih untuk gubernur karena kan sistemnya dia masih kerajaan, jadi turun temurun. Jadi untuk pemilihan ikut serta berupa pencoblosan pada masa itu memilih salah satu paslon. Kalau menurut saya pilkada Jogja tahun ini sangat menegangkan sih. Ada paslon yang diusung oleh banyak partai, ada paslon yang hanya diusung oleh satu atau dua partai, sehingga terjadi ketegangan koalisi yang sangat sensasional lah yang terjadi di pilkada Jogja pada tahun ini. Pilkada di Jogja, kalau buat calon yang terpilih, menurut saya sangat memuaskan karena itu pilihan masyarakat yang emang umumnya masyarakat Jogja pengen si calon itu terpilih. Pendapat saya menurut saya itu ya sedikit miris ya. Soalnya ya pribadi pilihan saya tidak terpilih ini. Aduh, itu ya sedikit miris ya, sedikit sedih sebenarnya karena pilihan saya tidak terpilih. Ya begitulah pokoknya. Cukup menarik karena yang terpilih itu hasil dari harapan masyarakat ya kan pastinya. Dan saya senang karena itu yang terpilih adalah paslon pilihan saya. Saya juga senang karena paslon saya juga yang terpilih menjadi pemimpin rakyat nanti di Jogja. Arya, gimana pasangan yang kakak pilih kemarin menang atau enggak? Tentu saja menang sih. Menang ya? Pilihan pas pilkada menang nggak? Puji Tuhan menang. Asik.
Menurut saya memuaskan karena untuk di Sleman sendiri berita-berita terkait pemungutan suara ulang itu sedikit, bahkan mungkin tidak ada ya bagi saya, karena kejujuran dan transparansi di Sleman sendiri dan juga secara umum di daerah istimewa Yogyakarta itu sangat baik menurut saya. Dan juga terkait politik uang itu sudah mulai dihindari oleh orang-orang Jogja sendiri, bukan hanya dari paslonnya juga, tapi orang-orang itu sendiri juga mulai paham bahwa politik uang itu tidak baik. Kalau menurut saya sih saya senang karena hasil akhir dari Pilkada Jogja ini sangat memuaskan dari beberapa daerah yang sudah direkapitulasi oleh KPU, dan semoga dengan adanya hasil Pilkada ini kita bersiap untuk menerima wajah di pemerintahan daerah yang ada di Yogyakarta. Tentu senang karena insya Allah calon yang terpilih sekarang bisa membawa Jogja lebih baik. Pemungutan suara ulang itu menurut saya sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Jadi kalau indikatornya dari situ menurut saya sudah sangat jujur dan juga transparansi sangat terlihat, bahkan hitung cepatnya sangat cepat. Dari siang itu pencoblosan, sorenya sudah ada hasil hitung cepat. Dengan adanya hasil hitung cepat tersebut, kita sebagai masyarakat bisa memantau apakah pemilu itu berjalan dengan jujur gitu. Oke. Kalau untuk pilkada yang jelas sudah baik ya. Kalau peningkatan mungkin peningkatan sistem aja. Kita tahu bahwa anggaran kita lebih banyak terbuang juga rata-rata di dalam pemilihan kepala daerah, bahkan ada wacana di DPR, di DPD supaya pemilu itu, pilkada itu dilaksanakan oleh orang-orang DPR saja, perwakilan. Nah, mungkin itu bisa digodok lagi regulasinya, atau mungkin dengan regulasi-regulasi lain dipertanyakan dengan masyarakat-masyarakat yang ada, pemilih-pemilih, baiknya seperti apa. Mungkin kalau dari saya ya terkait mekanisme sistem aja yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan supaya lebih efisien, lebih cepat lagi. Kalau menurut saya untuk transparansi dan jujur ya sudah berjalan sesuai dengan transparansi dan jujur, karena memang beberapa di daerah memang masih ada dugaan praktik politik uang, tetapi itu sudah berkurang. Artinya terjadi sebuah peningkatan di dalam proses demokrasi kita. Artinya demokrasi yang tidak didasarkan pada uang, tetapi demokrasi yang didasarkan kepada pilihan langsung dari hati rakyat. Menurut saya berjalan secara jujur karena kan diawasi juga sama Polri, TNI juga kan, jadi pastilah jujur. Mungkin untuk saya pribadi, saya pernah, ini jujur aja ya, ini saya pernah melihat yang mungkin ada mungkin 1-2 orang yang mungkin ya ini jujur, saya pernah melihat sedikit satu suap menyuap itu mungkin ada ya, sedikit mungkin ya, tapi itu ya terkadang ditutupin sama pihak-pihak atas mungkin ya seperti itu terkadang juga kita sebagai mahasiswa yang punya sikap ya nasionalis mungkin itu kurang terpuji ya bagi orang-orang mungkin ya mungkin seperti itu menurut saya. Jadi menurut Mas itu ada dibayar gitu ya orang-orang buat milih calon? Ya sebenarnya ya mungkin ada, ya bukan mungkin sih, sejauh ini yang saya lihat ada, udah ada ya. Menurut saya jujur karena sudah diawasi oleh Bawaslu. Menurut kalian sendiri ada dugaan kecurangan gitu? Nah pastinya ada, tapi pasti mereka punya pastinya ada misalnya seperti sangat fajar gitu. Tapi pasti mereka punya cara sendiri buat mereka menjaga nama baik mereka. Jujur, transparan, yakin. Itu yang normal kita ya. Kalau terkait pemilihan kan kita nggak bisa bongkar ya kita pilih siapa, tapi kalau yang jelas yang saya dukung itu menang gitu aja. Yang saya dukung itu menang. Program yang mereka galakkan itu adalah reformasi birokrasi, itu yang sangat saya suka karena tidak perlu lagi birokrasi itu rumit. Mereka tuh sangat menggalakkan itu. Kemudian juga ada pengolahan sampah di Sleman juga, sampah itu menjadi salah satu masalah yang pokok. Jadi itu salah satu juga program unggulan mereka yang saya sukai dari program-program yang ada, sehingga terpilihnya mereka itu menjadi
momok bagi masyarakat, menjadi harapan baru bagi masyarakat. Untuk calon yang saya pilih itu visi misinya itu adalah yang paling menarik menurut saya adalah Sleman Pintar, di mana programnya itu adalah memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi secara gratis. Artinya apa? Dengan pendidikan itu kita bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah Yogyakarta ini. Favoritnya itu ya tentu bisa membawa Jogja lebih baik lagi, seperti kayak dulu lagi, yang berbudaya dan juga terhindar dari sampah-sampah yang berserakan seperti kemarin-kemarin. Sampah ya Iya. berserakan. Ya mungkin visinya yang masuk untuk saya pribadi mungkin ya untuk memajukan Jogja ya itu umum. Ya mungkin karena dia mungkin visi misinya ingin, karena kan di sini mungkin kota pelajar ya. Di sini Jogja kota pelajar, dan di sini juga kita pintar-pintar bersosialisasi karena orang dari mana-mana pun itu datang kan. Orang dari luar-luar daerah pasti datang ke sini. Dan semakin banyak orang luar yang datang ke sini pasti semakin tinggi tingkat kriminal. Itu yang bahaya. Dan ya mungkin visi misinya salah satu calon ini, dia ingin menyingkirkan itu ya tingkat kriminal itu agak sedikit diturunkan. Karena sekarang kan di Jogja itu terkenal dengan yang namanya kelitih. Wah itu kelitih itu sangat ya udah terkenal sampai orang-orang luar juga kenal. Ya dan mungkin calon ini mungkin ya ingin memberantas salah satunya itu untuk kekerasan, dan juga ya tradisinya semakin ditingkatkan lagi ya mungkin itu. Sampah juga. Ya sampah udah pasti ya. Masa sampah membiarkan Mungkin UMKM ya, ada yang pemberdayaan UMKM sama satu lagi itu Pengembangan lanjutan. Kalau selain itu ada nggak kayak pengurangan sampah gitu, pengurangan sampah? Menurut kalian gimana? setuju sih, saya setuju. Iya, setuju. Oke. Programnya yaitu salah satunya Sleman Pintar ya. Sleman Pintar Iya, ya. Sleman Pintar. Oke. Sleman bersih ya? Oh bersih. Sleman bersih sama Bersih ya. iya Sleman bersih. Oh, iya. Sleman Pintar. Ya. Oke, yang berikutnya itu Mas kan partisipasi kan, pasti mencoblos. Ada hal lain nggak sih yang dilakukan selain mencoblos gitu partisipasinya dalam pemilu ini? Kalau sebagai anak muda kan seharusnya ada yang kampanye, ada juga yang memberikan informasi-informasi. Tapi kalau saya pribadi ya, teman-teman kampus kan kebanyakan orang-orang luar dari orang Jogja. Jadi untuk memotivasi mereka, untuk mengkampanyekan kepada mereka siapa yang harus kita pilih itu biasanya lewat media sosial aja. Itu media sosial tentang program-program unggulan mereka. Jadi harapannya kalau yang di kontak saya yang ada di media sosial saya kan otomatis itu orang-orang terdekat, orang-orang yang sering saya temui. Kalau yang di kampus ini kan banyak orang-orang yang luar Jogja. Jadi kalau untuk kampanye mungkin di media sosial aja. Oke. Terus ya partisipasi saya adalah pastinya memberikan dukungan pada saat kampanye oleh calon yang saya dukung gitu, agar Sleman ini bisa menjadi daerah yang lebih baik gitu, bisa kedepannya bisa lebih maju. Partisipasinya ya saya mendukung lewat sosial media, kayak support calon yang menurut saya harus menang, harus dipilih, jadi ya akhirnya bisa menang. Nah itu kalau di TikTok itu masnya posting ulang nggak sih kayak Pasti ada Jogja? ya. Oke lah. Saya paling saya kan anak muda sekarang kan punya TikTok atau Instagram. Mungkin saya kalau di TikTok posting ulang visi misinya, terus di Instagram saya mendukung paslon saya dengan saya repost di Instagram. Mungkin itu saya. Oke deh, tapi menurut kalian itu pendukungnya gimana? Di Jogja ini udah kondusif sebelum mendukung calon lain kayak gitu. Menurut saya sih sudah ya, sudah kondusif.
Musik ya, nggak ada yang koar-koar gitu Nggak kan? ada. Oke. Ya membantu sih, membantu gimana ya bahasanya, membantu ya kayak menyebarluaskan gini loh. Isunya, maksudnya pas Mas milih itu Mas juga posting-posting gitu lah. Kalau itu sih ya. Terpilihnya kita belum merasakan ya bagaimana dampaknya karena ini baru beberapa bulan berjalan, mungkin belum sampai 2 bulan. Jadi dampaknya mungkin terasa nanti 3 bulan ini dengan harapan-harapan dari mereka, visi misi dari mereka, program unggulan dari mereka apakah terwujud atau tidak itu nanti kita lihat. Apabila nanti tidak terwujud kita bisa tagih. Dan juga kemarin ada beberapa golongan dari organisasi masyarakat ormas itu mereka juga menitipkan program-program. Nah itu salah satunya juga kami ormas dari saya sendiri juga ada ormas tertentu itu menitipkan sebuah program atau menitipkan sebuah harapan. Nah, nantinya kita akan tagih itu setelah beberapa bulan ini. Gitu. Jadi kalau untuk dampak kita belum merasakan. Itu menurut Mas apa? Kalau dampak Untuk kebijakan daerah. Kalau untuk kebijakan daerah, dampak hasil dari pilkada ini nanti kita akan melihat program-program yang akan dijalankan oleh kepala daerah yang baru, program-program yang baru sehingga bisa melanjutkan program-program dari pemerintahan yang lama dan bisa membuat program itu menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga mewujudkan daerah Sleman yang maju. Nanti ada yang berubah nggak? Pasti ada yang berubah karena kan setiap pemimpin pengen ada yang baru gitu ya, pengen sesuatu yang baru. Apalagi Jogja kan kota budaya, pasti bakal selalu dikembangkan budayanya dan selalu menjadi Jogja istimewa. Oke. Saat ini saya mungkin merupakan dampaknya ya, karena kalau saya sekarang juga baru dijalankan dan langsung. Mungkin untuk tahun depan itu saya berusaha baru ya. Ya masih baru. Oke. Masih belum ngerasa ya karena baru aja pemilihan. Ini pertanyaan terakhirnya, harapan Mas untuk calon yang terpilih ini apa? Oke. Ya, harapannya kan tadi ada program yang kita titipkan, baru juga mereka ada janji. Dimana kalau janji itu harus ditepati. Nah, nanti kalau mereka tidak menepati janjinya, kita bisa tagih. Kita bisa, istilahnya orang Jawa ngoyak-ngoyak. Kita minta bagaimana pertanggungjawaban mereka. Kalaulah mereka tidak mewujudkannya, berarti mereka sama saja seperti pemimpin yang sebelumnya. Karena pemimpin yang sebelumnya juga menuai banyak kritik terkait kebijakan-kebijakannya, terkait sampah, terkait birokrasi dan sebagainya. Ini kan yang mau direformasi sama pemimpin yang baru. Jadi harapannya ya ketika kita tagih mereka tidak lari, mereka tetap bertanggung jawab apa yang ada. Harapan kami mereka yang sudah janjikan itu diwujudkan. Harapan saya untuk calon yang saya pilih adalah membuat terobosan baru untuk Sleman, terutama di bidang pendidikan. Karena dengan pendidikan maka kemiskinan yang terjadi di daerah kita itu bisa berkurang. Jadi dengan pendidikan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang maju sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan daerah. Harapannya ya bisa membawa Jogja lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin, bisa membawa Jogja terhindar dari sampah yang berserakan dan selalu membawa budaya Jogja yang sangat tradisional. Ya harapannya semoga program-program dari paslonnya itu capai dan kita sebagai warga Jogja ya bisa mungkin mendukung paslon untuk merealisasikan. Tidak usah berbelit-belit ya. Menurut saya harapan saya semua kata-kata itu harus dipegang. Janji-janji berkata manis kepada orang-orang di bawah itu semua harus dipegang. Jangan cuma saat pilkada, saat pemilihan mereka mengatakan ini itu. Dia berkata saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Tapi setelah dia naik saat pilkada itu semua hilang kata-kata dia. Saya ingin harapan saya dia jujur, pegang semua kata-kata dia, jadikan itu semua buat Jogja yang lebih baik. Pasnya itu juga selain dari sendiri dapat menjalankan janji-janjinya yang telah disampaikan pada pemilu sebelumnya, semoga bisa
sudah dipilih masyarakat bisa amanah, terus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengembangkan kota ini lebih baik dan berkembang lebih baik. Jadi nggak cuma ngomong doang ya, Iya. tapi ngelakuin aksinya tadi. aspirasi permukaan. Mas mungkin segitu aja. Terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama Mas. Makasih ya Mas. Terima kasih Kak Arya. Makasih ya Mas. Ya, makasih Kak. Generasi muda dianggap sebagai penentu perubahan.